Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebet Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 22 di bulan Mei ya, tahun 2023. Dan seperti biasa, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys, apalagi di tempat keramaian. Karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit-penyakit ya yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita lihat langsung ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini. Masih mengalami penurunan di 0,24% guys, dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan ya cukup lumayan guys di 1,09%. Begitu juga dengan Ethereum guys, masih mengalami penurunan juga ya di 0,49%. Kemudian untuk BNB turun di 1,03%, XRP juga turun ya di 1,73%. Bahkan untuk Dogecoin, Polygon, Solana, Litecoin dan beberapa altcoin lain juga mengalami penurunan ya. Dan yang cukup keren di sini ada Tron mengalami kenaikan sendiri ya di 7,09%. Saya belum tahu kenapa Tron ini naik sendiri guys. Dan rata-rata untuk pergerakan dari altcoin tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin, antara 0 sampai 1% guys untuk perubahannya. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari chart Bitcoin di sini ya untuk time frame daily, untuk close candle kemarin merah dan di bawah harga 27.000. Nah, ini sebenarnya kurang bagus ya untuk pergerakan harganya. Tapi kalau kita lihat di sini sepertinya ini membentuk semacam trendline untuk naik ya. Kalau kita bikin garis di sini guys. Nah, kita doakan aja semoga trendline ini akan valid ya dan akan mencoba untuk retest lagi di harga 27.000 ya. Kita doakan aja semoga akan valid dan akan mencoba retest lagi di MA20 di time frame daily ini. Kita nanti akan update lagi untuk pergerakan harga Bitcoin. Dan kita langsung saja ya menuju informasinya. Kita lansir yang pertama dari harian Bain Crypto, di mana di sini diinformasikan ya bahwa para pemimpin untuk G7 guys ini fokus pada kebijakan AI bersama di tengah kritik pedagang kripto guys. Jadi G7 telah sepakat untuk bekerja menuju adopsi standar regulasi dan teknis yang dapat dioperasikan untuk AI. Para pemimpin kelompok di negara G7 ya membahas regulasi AI saat mereka bertemu di Hiroshima pada hari Jumat guys. Dalam pernyataan bersama pada hari Sabtu, mereka menekankan pentingnya diskusi internasional tentang tata kelola AI, mencatat perlunya interoperabilitas antara kerangka kerja tata kelola AI. Para pemimpin G7 berkomitmen pada visi bersama ya untuk kebijakan AI dalam sebuah komunikasi bersama, dan para pemimpin G7 menyatakan perlunya menyelaraskan visi negara mereka tentang regulasi AI. Mereka menyinggung pertumbuhan yang cepat ya dan aksesibilitas model AI generatif seperti ChatGPT yang baru-baru ini diluncurkan dalam bentuk aplikasi. Para pemimpin dunia di Hiroshima mengakui perlunya untuk segera ya mempertimbangkan peluang dan tantangan AI generatif ini guys yang semakin menonjol ya di berbagai negara dan juga sektor. Meskipun mereka mengakui bahwa pendekatan dan instrumen kebijakan bervariasi di antara anggota G7, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki visi dan tujuan yang sama tentang AI yang dapat dipercaya guys. Selain berkomitmen untuk bekerja pada standar teknis bersama, mereka sepakat bahwa para menteri terkait akan membentuk kelompok kerja AI pada akhir tahun ini. Kelompok ini akan membahas cara melindungi hak kekayaan intelektual dan mempromosikan transparansi serta melindungi diri dari disinformasi guys. Uni Eropa juga melangkah maju ya dengan regulasi AI. Kesepakatan terbaru ini menyusul berita ya bahwa Uni Eropa telah bergerak selangkah lebih dekat untuk mengesahkan peraturan khusus AI, di mana Uni Eropa terkadang disebut sebagai anggota ke-8 dari G7. Beberapa pejabat Uni Eropa telah hadir di KTT Hiroshima ini guys. Awal bulan ini, Parlemen Eropa mengadopsi rancangan mandat negosiasi untuk rancangan undang-undang AI. Uni Eropa sekarang akan memulai tugas legislasi dan rancangan undang-undang tersebut berupaya memperluas hak warga negara untuk menentang keputusan yang dibuat oleh AI dan menuntut transparansi sistem AI. Rancangan undang-undang yang diantisipasi juga akan melarang aplikasi AI tertentu. Misalnya, rancangan undang-undang ini diharapkan dapat melarang penggunaan sistem pemolisian prediktif, yaitu model AI yang mencoba mengidentifikasi aktivitas kriminal berdasarkan profil, lokasi, atau perilaku kriminal di masa lalu. Sistem identifikasi biometrik juga akan dilarang di tempat umum dan pengambilan data biometrik tanpa pandang bulu dari media sosial atau rekaman CCTV akan dilarang juga. Presiden Amerika Serikat Biden tidak menawarkan kelonggaran ya untuk pedagang kripto, juga berbicara di KTT G7 ini guys. Di mana Presiden Amerika Serikat Biden mengomentari negosiasi anggaran sembari menyatakan bahwa proposal pengeluaran antara Partai Republik melalui proposal bipartisan belum dikonfirmasi. Presiden menyebut proposal Partai Republik tidak dapat diterima dan Presiden Biden lebih lanjut ya menambahkan bahwa saya tidak akan menyetujui kesepakatan yang
melindungi para penipu pajak dan pedagang kripto yang kaya raya, sekaligus membahayakan para pembantu rumah tangga. Saat ini belum ada ya kesepakatan bipartisan yang dikonfirmasi, dan Presiden Biden akan kembali ke Amerika Serikat pada hari Minggu untuk melanjutkan negosiasi anggaran. Namun tampak jelas ya bahwa Presiden tidak memiliki rencana untuk menguraikan manfaat pengeluaran apapun yang melindungi atau menguntungkan sektor kripto, guys. Jadi kita tunggu aja nanti kejutan apa ya yang akan diambil dari rapat G7 ini, guys, dimana di dalamnya itu ada Indonesia juga ya. Ini akan sangat menarik untuk mengikutinya. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Crypto Slate, di mana di sini diinformasikan bahwa perusahaan MetaMask ini melawan feud, guys, dan mengatakan bahwa mereka itu tidak memungut pajak dari penggunaan walletnya, guys. Jadi ConsenSys sebagai perusahaan di belakang MetaMask ya, mengatakan bahwa mereka hanya memungut pajak penjualan layanan berbayar tertentu. ConsenSys, pemilik dompet Ethereum MetaMask, juga mengatakan pada 21 Mei bahwa mereka tidak memungut pajak dari pengguna mata uang kripto, guys. Pajak penjualan tidak berlaku untuk pengguna MetaMask, ConsenSys mengatakan di Twitternya. Mari kita perjelas satu hal di depan. MetaMask tidak memungut pajak atas transaksi kripto dan kami belum membuat perubahan apapun pada ketentuan kami untuk melakukannya. ConsenSys mengklarifikasi bahwa mereka hanya memungut pajak penjualan pada layanan berbayar tentu, guys, seperti langganan ke Ethereum, API Infura yang dibayar melalui kartu kredit. Dikatakan bahwa ketentuan terkait pajak tidak berlaku untuk MetaMask dan produk lain tanpa pajak penjualan. Perusahaan menambahkan bahwa mereka menyadari ya adanya tweet yang beredar dengan informasi yang tidak akurat seputar persyaratan layanannya dan mengatakan bahwa klaim tersebut salah. Sebelumnya, anggota komunitas kripto menyuarakan keprihatinan tentang persyaratan layanan MetaMask dan ConsenSys. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pihak-pihak tertentu diharuskan membayar pajak serta biaya, penalti, bunga, dan biaya pemerintah lainnya. Beberapa rumor menyebutkan bahwa MetaMask dapat membekukan dana pengguna, guys, karena alasan terkait pajak. Namun tidak ada teks dalam persyaratan layanan yang menyarankan hal ini. Juga tidak ada kode apapun ya yang memungkinkan proyek pembekukan dana pengguna. Banyak bursa utama ya, termasuk Coinbase dan juga Binance US, melaporkan aktivitas perdagangan pengguna ke Internal Revenue Service atau IRS di Amerika Serikat, dan seringkali perusahaan-perusahaan ini menyediakan formulir pajak yang dapat digunakan klien ketika mereka mengajukan pengembalian pajak mereka sendiri. Tidak jelas apakah MetaMask atau ConsenSys pernah memberikan informasi pengguna kepada IRS, namun mereka telah mengakui ya bahwa pengguna harus membayar pajak, guys. Hal senada ya juga berhubungan dengan MetaMask ini, dilansir dari harian Blockbox, di mana di sini diinformasikan bahwa ConsenSys ini menghilangkan kebingungan ya dari pembaruan tentang ketentuan dari penggunaan MetaMask ini, guys. Jadi persyaratan yang diperbarui ini tidak berhubungan dengan pajak, dan ConsenSys mengatakan bahwa pajak hanya berlaku untuk produk dan paket berbayar tertentu. ConsenSys sebagai studio Ethereum di balik dompet kustodian MetaMask ya, mengklarifikasi kepada pengguna bahwa mereka tidak memungut pajak atas transaksi kripto atau menerapkan perubahan apapun yang terkait dengan persyaratannya. Klarifikasi ini menyusul kekhawatiran yang dikemukakan oleh komunitas kripto ya mengenai MetaMask dan satu bagian dari persyaratan lainnya, dengan beberapa orang menyarankan pembaruan baru ya dapat memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan pajak. Bagian 4.3 dari persyaratan layanan MetaMask menyatakan kami memiliki hak untuk menahan pajak yang diperlukan meskipun aspek terkait pajak bukanlah pembaruan atau informasi baru. Hal ini tentu saja menyebabkan kebingungan sekarang. Meskipun MetaMask telah memperbarui ketentuan penggunaan untuk ekstensi perambannya yang populer minggu lalu ya, perubahannya terkait dengan bahasa di berbagai bagian mengenai penawaran pihak ketiga dan perpindahan yurisdiksi dari Texas ke New York dan bukan pada bagian 4.3, guys. Dalam sebuah utas tweet pada 22 Mei, ConsenSys mengklarifikasi ya bahwa pajak hanya berlaku untuk produk dan paket berbayar tertentu, dan sebagai contoh Infura yang merupakan alat terbuka pemrograman aplikasi atau API MetaMask menyertakan pajak penjualan dalam langganan pengembang kartu kreditnya, guys. Terminologi hukum bisa jadi rumit, tetapi sangat penting ya untuk menekankan bahwa bagian ini tidak berlaku untuk MetaMask atau produk lain yang tidak melibatkan pajak penjualan. Satu tweet yang beredar seluas secara keliru menyatakan bahwa MetaMask akan menahan mata uang kripto pengguna jika mereka gagal membayar pajak. Pengguna Twitter lebih lanjut menarik perbandingan dengan pembaruan firmware Ledger baru-baru ini ya untuk wallet perangkat keras dan menimbulkan kekhawatiran tentang layanan pemulihan kunci berbasis ID yang mewajibkan pengguna
untuk memberikan identifikasi untuk pencadangan. Ada kekhawatiran mengenai keamanan perusahaan kustodian dan potensi risiko bagi pengguna yang memilih untuk tidak berpartisipasi. ConsenSys menghadapi kritik tahun lalu karena mengumpulkan alamat IP pengguna dan alamat wallet Ethereum. Selain itu, ConsenSys juga mengatakan bahwa mereka mengumpulkan nama pengguna, kata sandi, informasi jenis kelamin, dan data keuangan termasuk kepemilikan aset, nomor rekening bank, dan nomor perutan bank. Tim mengklarifikasi bahwa pembaruan pada persyaratan penggunaannya yang disetujui pengguna saat mereka menggunakan produk bertujuan untuk mendidik pengguna tentang cara kerja MetaMask. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa guys. Apakah klaim dari MetaMask ini benar atau isu yang beredar ini justru yang benar? Kita akan update lagi informasinya. Dan selanjutnya kita lansir dari harian Cointelegraph guys, dan ini cukup mengejutkan di mana informasinya di sini bahwa exchange Hotbit guys ini menghentikan operasinya dan mendesak pengguna untuk segera menarik dananya guys. Jadi Hotbit mengatakan bahwa bursa terpusat menjadi lebih rumit dan menyoroti bahwa tidak mungkin memenuhi tren jangka panjang. Pertukaran kripto Hotbit mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan operasinya pada 22 Mei nanti ya, dan pertukaran tersebut meminta penggunanya untuk menarik dana sebelum 21 Juni pukul 4 pagi waktu UTC guys. Dalam sebuah pengumuman, bursa tersebut mengatakan ya bahwa kondisi operasinya telah memburuk sejak mantan anggota timnya menjadi sasaran penyelidikan ya pada Agustus 2022 kemarin. Menurut bursa, penyelidikan tersebut memaksanya untuk menghentikan bisnisnya selama berminggu-minggu. Dan selain itu ya, Hotbit yang mengutip berbagai insiden dalam ruang kripto sebagai kontributor penurunannya, di mana pertukaran tersebut mengutip keruntuhan FTX dan juga krisis perbankan yang menyebabkan USD Coin atau USDC ya turun guys, sebagai alasan memburuknya arus kas. Hotbit mengatakan bahwa insiden tersebut mengakibatkan arus keluar dana yang terus-menerus dari bursa terpusat tersebut guys. Tim Hotbit juga percaya bahwa bursa terpusat menjadi semakin tidak praktis dan tidak mungkin memenuhi tren jangka panjang. Pertukaran tersebut mengatakan bahwa satu-satunya pilihan adalah menjadi lebih terdesentralisasi atau merangkul regulasi. Bursa ini juga menyalahkan serangan cyber yang berulang kali terjadi dan eksploitasi cacat proyek oleh pengguna yang jahat sebagai alasan kejatuhannya. Ketika pengumuman itu keluar, beberapa anggota komunitas melaporkan ya bahwa mereka tidak dapat menarik dana mereka dari bursa. Beberapa juga memperingatkan anggota komunitas akan adanya tautan phishing yang berpura-pura menjadi bursa Hotbit resmi di Google. Sementara Hotbit mengambil haluannya, bursa lain terus berjalan dengan beberapa meluncurkan kampanye untuk memperbaiki masalah dalam industri kripto. Pertukaran kripto Coinbase baru-baru ini juga menerbitkan kampanye ya untuk memperbarui sistemnya, di mana OKX juga mengambil langkah lebih jauh di mana ia ingin menulis ulang sistem secara sepenuhnya guys. Jadi untuk sementara guys, buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai aset di exchange Hotbit, ada baiknya untuk sekarang kalian cairkan dulu atau kalian pindahkan dulu ke exchange lain atau kalian masukkan ke wallet pribadi kalian masing-masing ya. Ini untuk mengantisipasi seandainya saja ada apa-apa ya dari exchange Hotbit ini ke depannya guys. Oke. Jadi waktunya sebentar lagi yaitu tanggal 22 Mei ya, agar segera kalian mengambil atau menarik dana kalian dari Hotbit ini. Oke, sementara itu informasinya guys, dan seperti biasa kita tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.